Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bagaimana Selamat kabarnya? malam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Selalu semangat ya teman-teman ya. Teman-teman, malam ini kita akan berdiskusi mengenai suatu isu tentang, mohon maaf sebelumnya saya ingin share screen ya. Boleh ya? Kita punya suatu isu mengenai program e-parking. Di sini ada satu berita ya tentang potensi besar mesin parkir di Bandung berfungsi tapi banyak orang yang belum tahu. Menurut kalian ketika mendengar e-parking, apa yang kalian pikirkan tentang e-parking? Parkiran secara Kayaknya menggunakan elektronik. Elektronik parkir. Elektronik parkir, terus ada yang lain? Mungkin bisa sistemnya itu parkir tapi kayak menggunakan kartu elektronik, kayak contohnya bisa pakai e-tol atau Brizi gitu ya. Seperti e-tol ataupun Brizi ya, jadi menggunakan suatu alat. Lalu ada lagi masukannya tentang e-parking? terbayangnya sih pasti lebih mudah aja parkirnya. Kemudahan dalam parkir ya Teh ya. Ya, jadi saya sampaikan dulu ya sedikit tentang e-parkir. E-parkir atau e-parking itu merupakan suatu alat atau mesin pembayaran parkir secara non-tunai yang sekarang sedang diberlakukan di daerah Bandung. Adapun gunanya ini diharapkan untuk menerapkan konsep pemanfaatan teknologi yang memudahkan masyarakat dan juga mendukung terwujudnya smart governance, salah satunya itu menciptakan smart city. Kalau menurut kalian, smart city itu yang seperti apa sih? Izin Memanfaatkan memanfaatkan teknologi yang ada. Oke, memanfaatkan teknologi yang ada ya. Ya, gimana Tenora? ada tambahan, kalau smart city itu bisa kota yang cerdas yang menggunakan Kota yang teknologi cerdas, untuk baik. memudahkan masyarakatnya dalam mengerjakan aktivitasnya. Dalam mengerjakan aktivitasnya, oke. Lalu menurut kalian, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang program e-parking, itu pembayaran parkir secara non-tunai menggunakan suatu alat ya, penggunaan teknologi, ini digunakan untuk mewujudkan smart governance, salah satunya menciptakan smart city. Tadi sudah disebutkan juga sama Teh Hilwah dan Teh Susilawati ya, mengenai smart city, pemanfaatan teknologi ya, betul, untuk membuat kota yang cerdas. Lalu kalau menurut teman-teman sekalian, tujuan program ini itu apa sih untuk masyarakat? Tentunya untuk kemudahan masyarakat, terus pemanfaatan teknologi juga. Mungkin parkir dan retribusi parkir itu bisa lebih transparansi, bisa lebih baik tata kelolanya gitu. Ya, pemanfaatan teknologi dan retribusinya langsung masuk ke daerah ya Teh ya. Ada tambahan lagi mungkin dari Teh Hilwah tentang tujuan adanya program e-parking ini? Bisa mengurangi parkir liar. Parkir liar ya Teh ya, adanya pungli ya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mungkin ya. Ya, benar.
Ya, di sini tujuan Iya. adanya program ini tentunya untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada masyarakat. Dalam hal ini untuk parkir ya Teh ya. Lalu Iya, kalau menurut betul. teman-teman sekalian, pemanfaatan apa saja sih atau manfaat apa saja yang akan didapatkan oleh masyarakat dengan adanya program ini? Izin menjawab, Ya, manfaatnya boleh mungkin Tanora, lebih bagaimana? ke manfaatnya mungkin lebih ke kemudahan masyarakat ya dalam eh, apa ya namanya dalam atau bisa juga manfaatnya itu parkirannya tuh jadi lebih tertib. Jadi lebih tertib. Oke, ada lagi dari teman-teman dari Teh Widya atau Teh Susilawati barangkali tentang pemanfaatan program e-parking ini? Jadi ya sama ya Efisiensi tadi, waktu. ya efisiensi waktu dan mungkin lebih bisa menghindari dari apa namanya parkir liar yang banyak marak ya di Kota Bandung. Iya, maraknya parkir liar ya Teh ya. Iya, apalagi di tempat-tempat wisata itu biasa banyak parkir liar yang sampai tarifnya tuh tidak masuk akal begitu. Jadi mungkin dengan adanya e-parking ini bisa lebih baik lah untuk Bisa lebih baik masyarakat. lagi ya. Iya. Dari Teh Widya barangkali ada tambahan Teh Widya? Hmm, kalau untuk eh, pendapatan daerah juga jadi bisa lebih ini ya buat retribusinya. Ter- jadi pendapatan asli daerahnya itu dapat ditingkatkan lagi. Pendapatan Untuk daerah ya Teh ya. Oke, tadi kan kita sudah membahas ya tentang apa itu e-parking, lalu apa itu tujuan dan pemanfaatan program ini. Ternyata dari salah satu sumber setelah ditelusuri, terdapat sekitar 30% dari mesin yang sudah dipasang itu mengalami kerusakan. Kan ini juga menjadi salah satu hambatan ya penerapan program e-parking ini. Lalu menurut teman-teman apa saja sih hambatan lainnya yang bisa menghambat penerapan program ini di wilayah Bandung? hambatannya mungkin kurangnya pengetahuan masyarakat tentang e-parking, masih banyak yang belum tahu cara dan bagaimana. Jadi tambahan mungkin untuk e-parking ini kan sosialisasinya belum terlalu ini ya, belum terlalu optimal. Sehingga penggunaannya juga masih ini masih kurang lah di tengah masyarakat. Terus mungkin dari masyarakat menganggapnya ini sesuatu yang ribet begitu, seperti itu. Kemudian dari pemerintahnya sendiri kebijakan untuk penggunaan si mesin e-parking ini masih belum terlalu jelas gimana kebijakannya seperti itu. Kalau misalnya sebelumnya teteh-teteh sekalian di sini ada yang punya pengalaman gak sih tentang parkir liar sebelumnya? Parkir liar pernah sih. Ya tadi kayak Susi bilang ke tempat wisata itu tarifnya itu nggak masuk akal, bisa berkali-kali lipat dari yang seharusnya. Itu kan merugikan kita sebetulnya ya, karena jadi ada calo parkir itu, tindakan pungutan liar itu. Dari pengalaman itu, bisa nggak sih sebenarnya kita hubungkan dengan hambatan penerapan program ini sebetulnya?
mungkin ada sedikit tambahan. Kalau misalnya sekarang kan mungkin e-parkingnya udah ada ya di beberapa tempat, di beberapa titik, tapi belum maksimal digunakan. Seperti yang Teh Sisi katakan tadi, belum adanya sosialisasi dan juga dan kurangnya kebijakan pemerintah, optimalisasi penggunaannya masih kurang. Terus dan juga masih banyak terjadinya pungutan liar. Nah, jadi salah satu hal yang dirasakan mungkin pemasukan penyelewengan dana yang didapatkan dari parkir itu nggak langsung masuk ke daerah. Jadinya dia masuknya kadang ada oknum-oknum yang curang, jadi masuknya ke kantong sendiri. Jadi dari tadi pengalaman adanya pungli ya Teh ya, jadi bisa dihubungkan dengan hambatannya tadi karena adanya pungli sehingga pendapatan untuk daerah juga tidak maksimal ya Teh ya dari parkir ini. Kalau menurut Teteh, ada nggak sih rekomendasi solusi dari hambatan-hambatan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya? Mungkin lebih ke sosialisasi aja yang lebih ditingkatkan lagi. Jadi pemahaman masyarakat itu jadi lebih maksimal lagi gitu tentang penggunaan e-parking ini supaya bisa berjalan dengan baik. Berarti adanya sosialisasi ya Teh ya dari pemerintah untuk masyarakat ya untuk penerapan e-parking sendiri ya. Ada tambahan lagi untuk rekomendasi solusinya barangkali dari yang lain? Kalau tambahan dari saya sih, sebenarnya program ini sangat bagus ya, dengan pemanfaatan IT di era yang sekarang ini. Jadi menurut saya, kalau untuk solusi, kita memang harus menerapkan, tapi di sisi lain, sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan, seperti juru parkirnya itu, bagaimana kita memberikan pengetahuan kepada juru parkirnya atau merekrut juru parkir yang baik nih dan bisa berkomitmen dan bertanggung jawab untuk mengelola mesin parkir ini misalnya. Seperti itu. Jadi sumber daya manusianya untuk pengelolaan e-parking ini juga harus lebih ditingkatkan. Lebih ditingkatkan untuk kompetensinya ya Teh ya. Iya, berarti jika kita kaitkan dengan manajemen ASN itu lebih kepada pemberian kompetensi, pembekalan kompetensi ya Teh ya. Iya, betul. Barangkali ada tambahan lagi dari Teh Hilwa? Dari saya sih sebenarnya masih mempertanyakan kenapa sih masyarakat itu banyak yang nggak mau menggunakan e-parkir. Kan seharusnya lebih mudah, atau masyarakatnya yang tadi mungkin belum banyak yang mengetahui ya solusinya dengan memberikan sosialisasi atau promosi di sosial media yang bentuknya mengajak masyarakat untuk menggunakan atau dapat mengakses teknologi yang telah ada untuk mempermudah kegiatannya. Tapi sampai saat ini masih banyak yang masih belum menggunakan ya. Iya, tadi terbukti dari salah satu sumber ya Teh ya menyebutkan ternyata masih banyak masyarakat yang belum menggunakan mesin ini sebagai e-parking ya Teh ya. Padahal dengan adanya e-parking ini tuh juga memudahkan ya kalau misalnya kita nggak bawa uang tunai. Kalau nggak salah e-parking ini juga memanfaatkan ini ya, e-money yang ada ya seperti OVO, Breezy, ya kalau tidak salah ini programnya seperti itu, jadi lebih memudahkan ke masyarakat. Cuma mungkin sosialisasinya yang belum terlalu maksimal ya dari pemerintah. Terus tambahan lagi, terus kalau misalnya nih kita datang nggak bawa uang parkir atau kita nggak punya kartu e-tol atau kita nggak punya Breezy, itu kira-kira gimana ya? Ada solusi apa gitu? Nah, yang seperti yang tadi kan dengan adanya e-parking ini kan pasti ada perekrutan
juru parkir ya ceritanya. Yes. Jadi mungkin bisa juru parkirnya juga dibekali seperti itu. Mereka punya e-berisi, nanti masyarakatnya bayar ke mereka, mereka nanti menggunakan kartunya untuk membayarnya di mesin e-parking ini. Oh, jadi sistemnya itu kayak e-tol ya, jadi bisa diisi ulang. Ya, seperti itu. Ya, tadi sudah dijelaskan ya sama Teh Sisi ya. Sudah banyak mengetahui ternyata Teh Sisi mengenai e-parking ya. Bagaimana Ya, karena mesinnya, program ini sepertinya program unggulan dari Pemkot Bandung yang tidak ada di daerah lain. Jadi kayak e-parking ini tuh bagus untuk dibahas. Ya, jadi ini salah satu pencetus ya Teh ya. Elektronik parking pertama ya yang ada di Indonesia itu diterapkan di Bandung. Lalu menurut teteh-teteh sekalian, ada nggak sih keterkaitan antara e-parking dengan perwujudan smart governance? Jadi teman-teman tadi kan kita udah bahas dari awal tentang apa itu e-parking, apa itu tujuan program ini, manfaat program ini, terkait hambatan dan solusi juga sudah kita bahas ya teman-teman tadi ya. Lalu menurut teman-teman sekalian, bagaimana sih keterkaitan antara e-parking dengan perwujudan smart governance? Mungkin izin menjawab ya. Ya, boleh gimana? Smart governance ini kan artiannya luas ya. Smart governance ini bisa diartikan dia sebagai pemerintahan yang cerdas. Nah, jadi Kota Bandung ini dia memiliki suatu tujuan untuk menciptakannya smart city atau kota yang cerdas. Ini merupakan salah satu perwujudan dari smart governance. Nah, jadi salah satunya kegiatan atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan smart city itu dengan adanya e-parking yang merupakan salah satu bentuk program yang dibentuk oleh pemerintah sebagai wujud penerapan konsep pemanfaatan teknologi. Gunanya untuk membantu memudahkan masyarakat dan juga mendukung terwujudnya smart governance melalui smart city. Ya, tadi sudah tepatnya sudah dijelaskan sama Teh Hilwa. Mungkin ada tambahan lain dari Teh Widya atau Teh Sisi? Mungkin cukup ya. Sudah cukup ya? Iya. Jadi tadi sudah dijelaskan benar ya sama Teh Hilwa tadi keterkaitan antara perwujudan e-parking ini sebagai perwujudan smart governance dalam rangka membentuk smart city ya. Selain itu di sini juga kita bisa mengambil sedikit kesimpulan mengenai e-parking ini ternyata mengandung manajemen pegawai juga ya, atau kalau misalnya kita sebagai ASN, manajemen ASN ya, di mana dalam penerapan program e-parking pemerintah juga harusnya memberikan kompetensi ya, atau membekali kompetensi bagi para pegawai yang akan ditunjuk untuk menjaga alat mesin e-parking ini sendiri ya. Jadi sekian yang dapat kita diskusikan ya. Ya. Barangkali ada tambahan lagi tentang e-parking yang bisa kita sharing di sini. Jadi secara tidak langsung mungkin e-parking ini juga menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang ya. E-parking betul, ini. Ya, benar. Ada lagi tambahan dari yang lainnya? Mungkin cukup ya. Dari saya sudah cukup jelas. Tadi hambatannya, kemudian ada rekomendasi solusinya, udah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya teteh-teteh semuanya. Jadi sekian yang dapat kita sampaikan ya diskusi mengenai e-parking. Nanti untuk hasilnya mungkin akan saya share di
grup ya, mengenai apa saja yang tadi sudah kita bahas, mengenai apa itu e-parking, tujuan pemanfaatan program ini, lalu apa saja hambatan dan rekomendasi solusi, serta bagaimana keterkaitannya. Mungkin nanti bisa di-share ya sama teteh-teteh semua untuk bahan pembelajaran. Yang sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, jangan berhenti untuk terus belajar ya. Oke, siap. Ya, Siap. sehat selalu. Wassalamualaikum Semangat, warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.